kedua yang terintegrasi Telegram bot dan alarm intrusi. Untuk penjelasan lengkapnya ada di video selanjutnya ya. Bye bye. Oke, di sini komponennya apa aja? Yang pertama ada ESP32 sebagai mikrokontroler utama dengan WiFi sebagai pusat kendali sistem. Yang kedua ada sensor getaran sebagai deteksi getaran atau benturan pada pagar yang mengindikasi potensi kebobolan. Kemudian yang ketiga ada kabel jumper female to female sebagai penghubung dua titik pada rangkaian listrik atau elektronik. Kemudian adaptor 5 volt 2 ampere sebagai sumber daya utama untuk mengoperasikan ESP32 dan seluruh komponen sistem. Lalu ada sensor magnetic switch sebagai deteksi kondisi buka tutupnya gerbang berdasarkan perubahan medan magnet. Selanjutnya ada buzzer untuk menghasilkan suara sebagai alarm lokal ketika terjadi deteksi gangguan keamanan. Lalu ada breadboard sebagai media perakitan rangkaian sementara untuk menghubungkan ESP32 dengan seluruh komponen. Lalu ada LED indikator untuk menunjukkan status sistem seperti mode aktif atau kondisi alarmnya sedang bekerja. Lalu ada resistor sebagai penghambat arus listrik. Jadi di sini kita pertama-tama itu pasang dulu ini sebagai sensor getaran ya. Kita pasang dia di pin nomor D27. Nah, kenapa pasang di yang warna oranye ini di sini? Karena dia sebagai output ya, sinyal. Dan untuk yang warna merah ini dia sebagai arus, dan yang warna oranye ini dia sebagai ground ya. Semua yang namanya ground itu pasti titiknya negatif. Karena kita pasang dia sebelah kiri, sebelah kanan. Dan untuk yang kedua, ini sebenarnya karena dia nggak bisa dipasang, makanya dia disolder dan dikasihin isolatif biar arusnya itu nyampe ya. Di sini itu sebenarnya magnet. Nah, di sini yang warna putih kita pakai itu untuk yang positif ya. Dia dipakai untuk yang output. Nah, outputnya itu kita pasang di pin D14. Nah, untuk yang groundnya kita langsung pakai di sebelah kanan ya. Untuk semua ground pakainya sebelah kanan. Nah, seperti ini. Dan ini kabel jumper, ini female ya karena tertutup semua. Kita pakai buat buzzer dulu. Nah, ini buzzer kita pakai untuk yang warna kuning, kita anggaplah dia yang positif ya. Dan yang negatif itu semuanya relatif lebih kecil, jadi kita pakai yang sebelah sini warnanya warna hijau. Nah, pin untuk buzzer ini sesuai codingan kita menggunakan warna yang kuning ini di D12. Dan untuk groundnya salah masukin aja. Untuk yang groundnya kita pakai yang warna hijau. Takut banget sepatu. Dan yang ininya di warna kuning. Nah, ini sudah terpasang ya, warna kuning, putih, dan warna oranye itu sengaja cerah karena dia output. Untuk yang ground semuanya gelap ya. Karena di sini kita pakai breadboard yang kecil. Di sini sudah ada LED resistor. Nah, ini untuk katoda itu dia harus sebaris dengan arus dari lampu LED ini ya supaya dia nyatu. Dan ini buat anodanya, ini negatif, ini positif, dia dipakai dekat juga dengan resistor ya. Untuk resistornya itu kita pakai 220. Ini kita pakai yang D2. Nah, karena yang merah ini kita pakai untuk yang merah ini kita pakai untuk yang positif ya, dia sinyal karena kita pakai yang di D2. Dan untuk yang groundnya kita pakai sebelah sini. Nah, di sini buat codingannya kita menggunakan aplikasi Arduino ya. Jadi kita pakainya Arduino, kita buka. Nah, selanjutnya jika sudah terbuka silahkan pilih library yang digunakan untuk program ini. Yang udah diunduh. Nah, di sini aku menggunakan Telegram, makanya kita harus mengunduh yang namanya library itu Universal Telegram Bot ya. Ini udah diunduh, makanya dia muncul tanda remove ya, artinya sudah terinstall. Dan ada juga library dari Kotlin. Nah, untuk library-nya sudah diinstal semua ya. Kita menggunakan Arduino ESP32. Nah, di sini kita akan jelasin dulu apa aja sih yang ada di codingan ini. Jadi di sini kita menggunakan encode ini yang disebut tadi ya, library tadi. Kita menggunakan WiFi sama Universal Telegram Bot. Kenapa kita pakai Telegram? Karena kita menggunakan sistem monitoring ya. Kita akan mengecek lewat HP atau smartphone. Nah, di sini kita menggunakan konfigurasi WiFi dan Telegram. Nah, ini yang disebut dengan
kode HP ya, karena di sini saya menggunakan HP saya sendiri. Kebetulan HP saya mereknya Vivo Y27. Kita bakal masukin di sini. Di sini kita masuk ke jaringan dan internet. Untuk jaringan internet kita buka namanya hotspot dan Prambanan ya. Sini kita buka. Nah, di sini bakal muncul nih Vivo Y27, kita masukin di sini ya. Ini sebagai pengguna. Dan untuk yang kodenya, kode WiFi-nya kita menggunakan 123456778, kita masukin juga di sini. Oke. Nah, ini untuk bot token. Bot token ini untuk apa? Kita membuat bot baru kan. Kita menggunakan dari Telegram, kita buat dulu di sini yang namanya bot Flutter. Di sini kita buat ya Neobot. Kelihatan ya? Di sini kita buat Neobot, kita buat namanya keamanan gerbang. Mana nggak bisa kita ulang lagi keamanan gerbang bot. Nah, sudah bisa, dia akan memberikan nilai. Artinya tokennya ini kita masukin ke sini. Oke. Nah, selanjutnya kita diminta apa? Untuk minta chat ID. Chat ID-nya kita nih. Nah, chat ID-nya di sini ya 611107, kita taruh di sini. Nah, ini kita langsung menjalankan nih codingan dari WiFi klien. Karena kita menggunakan WiFi ya. Kita masukin semua komponen. Di sini ada magnetic pin, kita masukin di pin 14. Untuk yang vibrator pin ini sensor getaran ya, dia masuk di nomor 27. Pin buzzer 12 dan pin LED ini juga 2. Nah, untuk variable sistemnya kita menggunakan state awal. State awal ini bakal ada yang namanya control buzzer. Kita buzzernya menggunakan timer berbunyi selama 0,5 detik ya, untuk pemberitahuan jika terdeteksi adanya getaran atau gerbang terbuka. Nah, fungsi notifikasinya kita menggunakan message dari Markdown, itu masuk di Telegram yang tadi ya, udah di setting, dan menggunakan buzzer ini. Nah, buzzernya kita pin ketika getaran terdeteksi, maka si buzzer ini bakal dia masuk ke buzzer start time. Nah, dia mulai mencatat waktu mulai dalam 0,5 detik tadi ya. Nah, di sini kita bakal lihat nih nomor dia sedang menjalankan proses di sini, semuanya menjalankan proses di bot message. Nah, kita buat nih kalau semisal akses ditolak, chat ID tidak terdaftar, maka dia tidak akan aktif. Tapi kalau kita buat aktifkan, maka bakal muncul notifikasi dan lampu light yang warna hijau nih. Yang warna hijau tadi bakal berubah warna hijau ya, dengan memberikan notifikasi bahwa sistem sudah aktif oleh Nanda. Nah, di sini juga buzzernya bakal nyala, dan ketika lampu mati, dia berubah menjadi warna hitam ya, atau tidak ada lampunya. Nah, untuk selanjutnya kita bikin teks status. Nah, statusnya ini kita buat apakah dia mode aktif atau mode mati. Nah, untuk digital write-nya ini kan magnetic pin ya. Magnetic pin-nya itu bakal ngedeteksi apakah itu gerbang terbuka atau tertutup. Ini sesuai dengan pull up ya. Jadi kalau seumpamanya dia nggak dekat, dia bakal tertutup. Kalau seumpamanya dia jauh, dia bakal terbuka. Nah, untuk vibrator pin ini namanya sensor getaran yang tadi yang warna biru. Kita bakal bikin pacu ya, ada getarannya. Di sini ada vibrator sama dengan low. Kenapa low? Karena ketika ada getaran, dia akan normal. Dan jika tidak ada getaran, dia bakal low atau mati. Dan di sini nanti pinnya itu untuk menambahkan menu playboard. Kita bikin langsung menu otomatis. Di sini ada namanya start sama menu. Nah, kita bikin aja nih buat menunya, aktifkan, matikan, dan status. Nah, di sini bakal ada keterangan input, output dari magnetic tadi. Ya, sini sudah dijelaskan menghubungkan lewat WiFi yang tadi. Terus sudah terverifikasi semuanya nih. Nah, jika notifikasinya ini alarm dipicu saat kondisi berubah menjadi terbuka, maka gerbang terbuka, buzzernya berbunyi. Ini notifikasi ini bakal muncul di Telegram ya, yang tadi kita coba. Dan untuk gerbang itu juga bakal masukin nomor lagi. Nah, getaran juga deteksi kalau dia ada gerakan dari salah satu di sekitar dia bakal mendeteksi dan buzzer berbunyi. Ini bakal selalu berulang. Itu sudah saya terangkan. Nah, setelah kita masukkan power supply ini, kita harus gabungkan dulu dengan WiFi sini ya, karena di codingannya menggunakan HP ini. Nah, di sini sudah masuk ke perangkat itu dari codingan ESP32 yang saya di sini ya. Nah, setelah itu kita pencet status buat lihat kondisi gerbang ini. Nah, di sini keterangannya mati dan pagarnya itu terbuka. Betul ya, terbuka, dia berjarak dan ada getaran. Contoh kita aktifkan. Ketika kita aktifkan, lampu LED otomatis bakal nyala sebagai bentuk bahwa aktif ya, dan buzzer itu bakal nyala sebagai pemberitahuan. Nah, di sini kita bakal uji status. Ini nggak bisa lagi. Keterangannya gerbang tertutup kembali ya. Nah, di sini kelihatan nih, gerbangnya itu tertutup. Jika kita buka, maka keterangannya otomatis akan keterangan gerbang terbuka dan buzzer berbunyi. Nah, untuk fungsi yang ini, yang namanya sensor getaran ya, dia bakal bergetar karena dia terlalu sensitif. Jadi di sini notifnya terlalu banyak. Nah, setelah itu kita matikan lagi. Otomatis lampunya bakal mati dan kita lihat ya statusnya mati, pagarnya sedang terbuka dan ada getaran.